Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Emangnya Oli? Iya. Oli. Alhamdulillah. Besaran Pak Wakil. Pak Wakil teh menuju aya leres kenen keluarganya di Bogor. Kemarin masih Tasik. Oh, pasti. Nanti kita di Tasik. Jadi Iya. ke Bogor kelas. Kamari naon eta teh rumah sakit teh. Oh. Rumah sakit, janten rumah sakit mah aya pemutusan hubungan kerja. Gitu. Kemarin yang Kayak kan rumah sakit rumah sakit pemerintah. Sudah, mohon. Gini kan ada istilah PHK. Karena itu PTT. Oh, kan tidak ada istilah PHK di pemerintah. Mohon. Ya, Palingnya putus kontrak. Mohon putus kontrak. Eta putus kontrak gitu. Anu kapokna mah kan tiap tahun otomatis Ya perpanjangan. kan adanya evaluasi. Nah, sekarang ada evaluasi karena sudah membebani Belanja. Belanja. RUD-na atau BLUD? atos. BLD-na masih kena rada Iya. setengah-setengah lah, antara campur. Terus Will Pak Wali kumaha? Will memang tidak ada anu ditinggalin mah tidak ada pilihan lain ya. Lihat mah kalau dari histori kemudian juga kondisi rumah sakit, tapi paling tidak kita harus menghadirkan solusi bagi yang terkena lin ini Ya mereka putus kontrak lah, tidak lagi menjadi tenaga kerja kontrak betul. di RSUD. Ya. Rencana di kamanakeun kerja di Bima Jasa di mana? Model-modelnya sama kan. Kanggup ini model-model sama seperti itu. Jadi kemarin juga kita ada dengan forum HRD gitu kan. Di Kota Tasik juga ada forum HRD HR. Ternyata memang swasta juga itu masih banyak membutuhkan kerja sebetulnya gitu. Nah ini kan kita harus matchkan, dengan matchkan gitu. Jadi RSUD dan pemerintah pun di sana ada menjadi jembatan lah, tidak dilepaskan begitu saja gitu. Karena memang ini hasil tes sih sebetulnya, evaluasi yang setahun. Ya artinya bahwa langkah yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit juga tidak menyalahi aturan. Saya rasa tidak menyalahi Demi menyelamatkan budget rumah sakit, ya, agar cash flow-nya terjaga. agar cash flow terjaga. Karena beliau mah kan bukan hanya keluarga politisi, keluarga pengusaha. Kalau pengusaha itu cash flow itu menjadi cash utama dalam kebijakan. Agar tidak flow. Nah kita lagi ngomong nih dengan wali kota Tasikmalaya terpilih. Nah salah satu hal yang dijumpai di media sosial saya tentang Tasik, salah satunya adalah perubahan pengembangan trotoar itu berdampak pada menyempitnya jalan dan sering banjir. Bener nggak ya? Menyempitnya jalan, seringnya banjir, menyempitnya jalan ya, dan dampaknya dan banjir katanya kalau hujan. Ya, banjirnya bukan di titik itu, tapi di tempat lain. Bukan karena yang di penyempitan jalan, bukan gitu, yang katanya itu Malioboro-nya Tasik, bukan di sana, tapi banjir lebih ke lokasinya yang lain tempat. Tapi memang tepat ketika trotoar itu dijadikan pedestrian yang bisa fungsinya menjadi selfie dan juga ruang publik gitu. Tapi memang ada fungsi yang hilang di sana, ya itu dia parkiran, kemudian juga perputaran ekonomi terutama PKL pun karena tidak tersedianya lahan parkir. Bahkan ruko-ruko dan juga pertokoan di sana merasa
kurang nyaman jadinya gitu. Ini Karena salah satu problem dari cara berpikir para pejabat politik kita akhir-akhir ini itu terlalu copy paste. Karena terlalu copy paste, artinya tidak punya brand sendiri. Ya. Misalnya gini, semua kota di copy paste untuk trotoarnya seperti ini. Setiap trotoar aya batu buleun. Copy paste ini di mana-mana. Akhirnya batu buleun itu sendiri di trotoar nggak ada fungsinya, sing gulutuk we. Ya. Nah, ini kan problem ya. Nah, problem kemudian yang berikutnya adalah sebuah kota yang ditata terlalu kekinian itu memiliki implikasi, yaitu cepat bosan. Sesuatu yang viral harus hati-hati. Ya, betul. Karena orang akan cepat bosan. Nah, makanya jangan terlalu viral-viral aja kalau tidak bisa mengelola dengan baik. Nah ini. Jadi gini, kota Tasikmalaya tidak mesti harus seperti kota Bandung. Betul, setuju saya. Harus tidak mesti. Karena menurut saya, kalau saya sih pengennya setiap orang pergi ke sebuah kota itu mendapati kota yang berbeda-beda. Mempunyai ciri khas. Nah gitu kan, ulah tapi di Bandung ge aya. Jangan semua harus ngikutin Bandung, tidak. Biarkan Bandung seperti kota Bandung dan Tasik seperti kota Tasik. Nah, Tasik itu saya pahami itu sebagai kota tua. Bener gak Kak, Tasik kota tua? Iya, memang. Dan Kan toko-toko pertokoan tua ya. iya, memang heritage itu bisa dijadikan salah satu tema. Nah, kalau Tasik kota tua, kenapa tidak misalnya perkotaan di Tasik nanti itu ditata seperti mengingatkan kita ke tahun 1900-an. Dengan sajian-sajian toko 1900-an, makanan 1900-an. Kenapa? Karena kota yang seperti itu akan diburu warga. Ya. Kekhasan, otentiknya. Ini salah satu cara berpikir saya buat Pak Wali. Nah, Pak Wali sendiri untuk kota aja dulu, kota Tasik bagaimana? Penataan kota. Penataan kota. Jadi memang kota Tasik ini kan kota mutiara dari Priangan Timur. Nah, mutiara dari Priangan Timur ini harus terwujud sebetulnya kan. Jadi harus bisa menjadi sentralnya dari Priangan Timur. Kemudian city branding dulu kan. Mungkin itu Kanggo city branding yang kita harus mengidentifikasi sebetulnya Tasik ya, salah satu dari masukan itu adalah menjadi kota heritage tadi diangkat gitu. Karena saya juga terinspirasi juga kan dari Purwakarta yang akan jadikan itu sebagai kotanya sate Marangi gitu. Nah, kita harus memang dalam sehingga nanti turunannya city branding ada, kita tahu nih harus seperti apa. Purwakarta sate Marangi, Tasik tutung oncom. Apa namanya? TO. Itu kan keren gitu loh. Betul. Itu TO itu keren. Jadi orang tuh pengen makan nasi TO berarti ke Tasik. Dan saya termasuk yang tidak begitu setuju di franchise. Ya. Karena kalau di franchise, pertama saya tekankan di sini, makanan Sunda susah di franchise. Kenapa makanan Sunda susah di franchise? Karena beda pendekatan. Kalau makanan Amerika itu semuanya berstandar. Garamnya sekian gram, ada ukuran garamnya. Kepanasan apinya sekian derajat. Terus kemudian terigunya sekian, jenis ayamnya ini umurnya begini, dimasaknya pakai mesin. Nah, kalau masakan Sunda itu tidak ada. Dimasaknya pakai hate. Pakai hati. Sambal direnos. Kumaha anu keur ngarenosna, lamun keur ngarenosna keur ambak kasalaki beda rasana. Nu ngarenosna beger, asin. Nah, makanya makanan Sunda yang di franchise beda rasanya. Iya. Benten kokot, benten ieu. Itu. Jadi makanan Sunda tempat juga mempengaruhi. Tempat juga. Dudukna di dia, samakna ieu yang hareup ka belah dia. Itu mempengaruhi. Makanya makanan Sunda ketika di franchise ya memang sih laku tetap. Tapi originalitas hilang karena pakai hate orang Sunda. Jadi menjual namanya saja. Tapi saya bilang kalau untuk itu Tasik, saya pikir di brand untuk untuk pertokoannya saya ingin ya boleh lah Pak Wali kan punya inovasi. Kita bikin kota tua gitu. Yang keduanya yang di rebranding makanan apa nih selain tutuk oncom? Tutuk oncom. Payung gelis. Payung gelis itu Bapak kalau masuk ke sini Tasik banget ini. Mohon tinggal di payun oke. Saya mau pengamal ajaran Tasik. Ini orang Tasik Pak yang bikin Pak. Oh.
Baca polang. Laras. Ini Betul. orang Tasik di sini ada 100 orang, Pak. Ada 100? Oh, pantesan. Ini termasuk orang Tasik, Pak. Oh, iya. Termasuk dia apa 100 orang? Makanya tadi nanyanya langsung rumah sakit karena beliau tak paham Tadi betul pagi-pagi rumah orang Tasik udah gajian dari saya, Pak. Gajian. Yang ngurus awi itu semua pengrajin awi dari sakit. Tasik. Waduh, hatur nuhun. Di saya hampir ada 100 orang bekerja di sini. Hatur nuhun pisan. Karunya di Tasik mau pabrik. Eta kadang pabriknya di Tasik ya. Yang mau di rebranding, makanan apa? Makanan memang TO yang lebih kita bisa. Ai bakso mah di mana-mana Bakso aya, memang Pak. di mana-mana. Memang TO yang menjadi TO kesesatan ya? kita, TO. Tutuk oncom. Sekarang kan memang ada TO-nya ini yang sudah TO kering bisa dibawa kemana-mana. Mungkin bakso juga inovasinya di Tasik, beberapa bakso yang legendaris sudah ada packaging. Ya kalau itu mah biasa. Biasa. Tapi tetap orang pengen datang ke tempatnya. Iya, itu. TO memang. TO kan hayang di TO siapa aing? Yang di KO Itu keren kok. Ya kan? Kamu pengen di TO sama saya? Ya. TO ya, tutuk oncom ya. Kan tutuk oncom gua kalau otok kan dicampur bala-bala, dicampur segala macam ada. Tapi makanan yang paling utama itu. Ya. Yang kedua adalah bambu, Pak. Bambu. Jadi kalau menurut saya di Tasik itu banyak pengrajin bambu yang berkaliber internasional menurut saya. Ya Tasik jadi kota bambu. Tetap pengrajin apa? Kan Tasik keneh, Pak. Pokoknya Tasik ya, Pak. Kota bambu artinya bahwa kan bambu bisa diawetkan. Ya. Bisa umurnya 100 tahun. Ya nanti ornamen kotanya itu bambu menjadi ornamen kota. Oke. Contoh di Ya kayak di sini kayak masuk gang, Ya, nanti nggak ya. apa-apa gapuranya dari bambu, Ya. tapi sudah didesain. Ya. Terus kemudian nanti bangunan-bangunan kantor pemerintah terbuat dari bambu. Bangunan gedung SD, SMP, SMA terbuat dari bambu. Jadi Itu bisa, Pak. Dan itu akan melahirkan ekonomi yang culture serta original. Dan kita bermimpi dong orang lain yang datang ke Tasik untuk belajar tentang ilmu bambu. Dan ingat loh, saya ingat betul, pengrajin Tasik dulu pernah dibawa ke luar kota, nggak usah disebutin. Di luar kota itu dia suruh bekerja. Dan orang kota itu belajar dari orang Tasik. Ya. Setelah itu orang Tasiknya dikembalikan dengan berbagai alasan dan orang kota itu menjadi pengrajin kerajinan bambu ternama hari ini. Katanya saya dengar. Iya. Itu kalau pergi ke Bali bambu. Saya beli kerajinan dari Bali dari bambu itu agak mahal. Nah, saya pengen yang di rebranding ke depan dari Tasik itu adalah kerajinan bambu. Jadi nanti pemerintah konsisten. Bagaimana piring itu terbuat dari bambu, bagaimana makan pakai sendok dari bambu, bagaimana kursi dari bambu. Pemerintah menggunakan bambu sebagai ikonik seluruh produktivitas orang Tasik. Salah satu ini apa? Bagian dari identitasnya. Dan nanti ada bus dari bambu. Jadi rumah sana di bambuan dalam. Itu bisa saja, artinya kan bisa ada bis yang keliling wisata di Tasik, ada campuran interiornya dari bambu. Dari bambu. Bisa Unang ya? Ya, makanya sekolah kerajinan bambu itu pertamanya di Tasik, Belanda, zaman Belanda, di Mangkubumi. Bambu? Bambu. Jadi sekolah kerajinan, kenapa Tasik punya sekolah kerajinan di bambu, anyam-anyaman. Zaman Belanda itu ada sekolah kerajinan Tasik. Di Mangkubumi loh sekolahnya itu. Terus sekarang itu yang dirindukan kembali, Pak. Dirindukan ya. Kan orang dulu suka pakai tikar. Oh, mendong. Nah, kemudian tikernya tino menong. Menong. Kan dinu lagu dulu sumbangnya henteu karpet saheula, salamar, samak salamar, sisi laut Pangandaran teh. Nah, menurut saya ke depan tiker itu sekarang dirindukan kembali karena orang tuh akan berkembali ke masa lalu. Iya. Nanti di pelopori pemerintah, kenapa sih kita bikin dari tikar, cuma tidak digulung kayak plastik begitu. Itu dibikin kayak karpet seperti ini, tapi didesain, Pak. Tengahnya ada gambar, kartun.
ada gambar apa, dan nanti digelar untuk ini. Nanti kan ini kan karpet mahal lah. Kan kalau ini dibuat dari tikernya kemudian didesain ada bunga, ada ikan, ada segala macam, saya pikir bisa kan. Kan banyak yang pakai bambu juga. Nah itu bisa dua digunakan, bisa tiker, bisa giribig. Giribig Ini Pak. Giribig. Iya, betul, giribig. Nah itu yang harus didorong. Harus didorong karena saya sih orang Jawa Barat itu hebat-hebat. Ulah salah loh nunyinan ikat di Bali orang Bandung. Kunaon sih nunyinan ikat di dia cenah. Jadi mah lumayan Pak, mahal. Harganya langkung. Mahal. Langkungnya. Infrastruktur gimana Pak Wali? Infrastruktur kita kota itu Hari ini berapa persen? Baiknya jalan aman. 90% masih aman, tapi arahnya itu justru kita pemeliharaan ya. Karena ini pembangunan sudah mungkin lebih dari 5 tahun ya, yang 90% untuk jalan baik itu. Nah arahnya berarti memelihara. Kemiskinan Kemiskinan itu masih di Tasik teh masih jadi tinggi kan? Tinggi. Problem kemiskinannya apa? Pertama memang pendataannya juga harus kita spesifikkan dulu. Problemnya satu karena sulitnya lapangan kerja. Lapangan kerja, tapi memang data dulu juga. Data juga harus memang karena memang banyak penerima yang belum terverifikasi itu memang betul-betul miskin atau tidak. Rumah rakyat miskinnya ada berapa ribu? Rutilahunya sekitar masih banyak. Dan itu nanti Pemprov akan mendorong rutilahu dengan harga 40 sampai 50 juta per unit. Ya, sebelumnya itu hanya 20 juta. Karena agar ada toiletnya, ada dapur, ada kamar mandi yang layak. Dan kita akan mengalokasikan cukup besar untuk menyelesaikan rumah rakyat miskin. Jadi kita akan satu rumah rakyat miskin, yang kedua mereka harus keluarga berencana, yang ketiga mereka harus sekolah. Gitu. Jadi orang kalau sudah rumahnya ya? Dulu kan rumah tinggal layak huni, sekarang jadi rumah layak huni. Rumah layak huni. Udah layak kalau 50 juta menurut saya layak huni. Kalau 20 juta tidak layak huni. Dulu saya di Komisi 4 kan. Gitu. Memang kita perjuangan itu baru sampai angka 20 juta. Dan angka lulusan lama pendidikannya berapa tahun? Di Tasik? 9 tahun. Berarti satu tahun di atas Jawa Barat. Jawa Barat kan 8 tahun. Nah daya tampung SMA pemerintahnya berapa persen? Daya tampungnya Pak? Daya tampungnya ya. Nah itu nanti kita ingin dorong percepatan pembangunan SMA. Sebelum SMA ini terwujud, maka begitu saya memimpin itu di pendaftaran bulan Mei Juni tahun 2025 itu akan saya dorong SMP itu bisa digunakan untuk SMA. Jadi bangunan SMP itu Untuk SMA. Jadi bahasa saya itu adalah SMP 6 tahun. 6 tahun. Jadi langsung di situ aja kelas 7, kelas 8, kelas 9, nggak usah geser. Terkait lokasi juga. Andai kata SMA-nya tidak ada, dan andai kata siswanya tidak punya kemampuan ekonomi, kan daripada sekolah mending sekolah. Jadi itu langkah cepat. Langkah percepatan. Jadi saya ingin bahwa rata-rata pendidikan rakyat Jawa Barat 12 tahun itu akan dimulai pada tahun ajaran 2020. Saya akan terobosan ya. Dan di Tasik itu untuk pembangunan sarana olahraga Pak. Cidadaha. Sebelum orang lain punya stadion Dadaha geus leuwih terkenal. Wira Dadaha. Dadaha. Baheula mah pang alusna stadion Dadaha. Ketinggalan keren. Baheula mah eueun stadion nu leuwih alus di Batan Dadaha. Tahun sabaraha eta teh Dadaha? Tahun 80-an Pak eta teh. Oh iya. Zaman saha wali kota ngebangun? Bupati. Oh zaman Bupati Padang ya. Padang Usman. Oh, jangan Padang. Ayeuna stadion cari bangun. Atau sih bangun, tapi memang kurang layak lah. Ya udah persalaman provinsi. Nanti salah satu bentuk karya provinsi untuk Tasik adalah stadion. Oke, stadion. Ya itu mah bagian. Karena kalau saya nanti itu standarnya adalah jalan provinsi itu harus dilengkapi oleh PJU, harus dilengkapi oleh layanan iklan. Harus dilengkapi oleh layanan iklan. Jadi nanti itu di setiap masuk ibu kota kabupaten, ibu kota kota Madia, itu di jalan provinsinya pasti sudah berjejer
videotron dengan Videotron. ukuran-ukuran sedang Mhm. dan itu untuk layanan iklan. Ya, dan itu untuk PAD juga nih. Dan nanti ke depan tuh sudah tidak ada lagi spanduk, tidak ada lagi baliho. Ya. Semuanya harus berbasis digital. Oh. Kalaupun ada, nanti fasilitas oleh pemerintah nyiapin tempat spanduk, tempat baliho. Nah, Pemenang Jawa Barat tidak ada. pemerintah. Wali kota na kasep, kota na kudu kasep. Asik. Itu Pak, masalah Tasik itu drainase Pak. Iya makanya Jadi saya setiap tadi hujan ngomong. itu Betul. drainase banjir di mana-mana. Di kota itu banjir gitu. Ya itu solusinya adalah apalagi kota nanti kita bikin terowongan pintar. Jadi terowongan itu untuk menyimpan kabel listrik, kabel telepon dan saluran air. Ya. Kabel itu. Ya, kabel listrik, kabel telepon, itu. saluran air. Terus banjir yang di Andalusia Mangkubumi, memang itu saya lihat ada BBWS dan juga provinsi, karena ketika ke saluran dalamnya itu yang mengecil Pak, gitu. Justru tadi terowongan apa Pak? Terowongan pintar. Terowongan pintar gitu, karena banyaknya dari depannya besar, ke belakangnya kecil. Itu sebetulnya yang di Andalusia jadi masalah, jadinya banjir. Iya, dan nanti perencanaan pembangunan harus terintegrasi. Tidak boleh PDAM baru gali tanah, besoknya Telkom gali tanah. Setelah Telkom gali tanah, PLN gali tanah. Arisia sih gak pernah penggali kubur. Ya saya udah ngomong ya sama Bapak Wali Kota Tasik, Oke. ternama lah ya. Ini mah keluarga konglomerat di Tasik. Aduh. Insya Allah Amin. kita bisa membangun pemerintahan yang bersih dan kemudian berpihak pada kepentingan rakyat. Dan ini perpaduan ya, keluarga pengusaha dan keluarga seniman. Nah, gitu. Jadi yang kemah Tasiknya nih. Ini Jeung Beunghar. Beunghar kulantaran wali kotana Beunghar, nyeni kulantaran wakil wali kotana seniman. cocok kita. Terus satu Pak, dari provinsi itu membangun rumah sakit itu tidak jadi. Nah, jadi masalah Jadi rumah sakit juga. tidak jadi. Rumah sakit itu kan bangunan poliklinik kan sudah dihancurkan, mau dibangun oleh provinsi. Ya. Nah, cuma dibangunnya cuma jadi rangkai Pak. Ya udahlah kita Jadi rangkainya- pembangunan yang belum selesai, Ya. stadion, rumah sakit, jalan semuanya akan kami tuntaskan dengan cara mengefisienkan anggaran belanja provinsi terarah untuk kepentingan pembangunan, bukan untuk kepentingan jalan-jalan. Mantap.